wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuttukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan bahasan kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wa'il bin Hujr ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangannya selurus dengan telinganya. Dua-duanya. Ya, jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa ujung jarinya menyentuh cupingnya, ya, ujung jarinya menyentuh ini ujung. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa selurus dengan mankibaihi, ya, dua pundaknya seperti ini. Nah, dan ini bisa dikompromikan, bisa dua-duanya, ya. Jadi punggungnya lurus dengan bahu, ini ke telinga, ya. Jadi insya Allah kalau kita melakukannya, yang penting jangan dua-duanya, ya. Ya, sama ketika dipermasalahkan. Ketika sujud nanti kita bahas ini, ya. Sujud yang mana duluan? Tangan dulu atau lutut duluan? Kata Ustadz Adi Hidayat, ya, Dr. Adi Hidayat, bahwa dua-duanya boleh. Yang tidak boleh mendahulukan kepala. Masih poin itu. Iya. Jadi itulah yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang penting dia tahu dalilnya. Yang penting dia tahu dalilnya, dan memang ada dalil, ya, ada dalilnya yang mengatakan bahwa memegang sikunya, ya, jadi memegang siku, gitu. Yang salah itu kalau dia kasih begini, ya, menyilangkan. Nah, jadi tapi ada yang, iya, nanti kita sampaikan di sini. Ya, di sini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya. Nah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sepakat ulama bahwa Nabi melakukan itu. Yang diperselisihkan adalah di mana dia meletakkannya, ya, di mana dia meletakkannya. Nah, ini yang banyak riwayat, ya. Nah, salah satunya dari Wa'il bin Hujr, ya, mengatakan Nabi meletakkan kedua tangannya di dadanya. Nah, dada ini luas, sehingga pemahaman ada dada di atas perut, ya,
di atas perut. Memang ada riwayat di atas perut, ya, di atas perut menurut kita ya seperti ini. Ini kan perut. Tapi ada yang memahami di atas perut, di dada, di atasnya perut, ya. Dan ada riwayat fauqa sadrihi, ya, yang disebut fauqa itu adalah dia mengambang di atas. Misalnya ala ra'sihi, ala ra'si itu rapat di kepala, ya. Saya memakai kalam suwa ini ala ra'si, di atas kepalaku. Tapi fauqa ra'si, ya begini, di atasnya, ya. Sehingga ketika memahami fauqa sadrihi, ada yang begini, fauqa sadri. Yang tidak ada dalilnya, hanya pemahaman, di atas dada juga, di kepala. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sehingga tidak bisa kita melakukan itu, ya. Sehingga tadi ya pertanyaannya, bagaimana kalau dia taruh di siku, ya, selama dia tahu dalilnya, ya. Kalau kamu dalil nak kata ini, ya silahkan. Ya, oke. Jadi tapi ada yang lebih penting untuk saya jelaskan ya, sebelum saya lupa ya. Tadi saya mengingat, ternyata pada pertemuan yang lalu kita tidak membahas ini, ya. Jadi sebelum bertakbir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang mengingatkan, ya, sahabatnya atau yang bermakmum, istawu, ya, atau sawu sufufakum, ya, tarasu, luruskan dan rapatkan. Bahkan terkadang ya ditambah ahadu bainal manakibi wal aqdam, rapatkan antara bahu dan kaki. Ya, jadi bahu dengan bahu sebelahnya, kaki dengan kaki. Wasyuddul khalal, ya, tutupi yang berlubang. Ya, maksudnya isi yang kosong. Nah, saya terkadang melihat di jamaah kita ada yang mungkin karena lebih suka di kanan, ya, atau lebih suka di kiri, kadang di tengah kosong, ya, di tengah kosong. Nah ini saya lebih menguatkan bahwa meskipun ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan bahwa boleh terpisah-pisah selama masih dalam satu tempat, ya. Dan saya menguatkan pendapat kalau ini di Masjidil Haram, ya. Nah, tapi kalau di masjid kita, ya, di masjid kita yang luasnya cuma ya paling 20 kali 20, ya. Kalau di Masjidil Haram 100 kali 100 mungkin, ya. Nah, sehingga susah kalau kita mau berjalan, ya, dari rakaat pertama kita masuk jalan ke depan, ya, insya Allah masuk 2 rakaat. Sehingga ketika masuk, ya, di mana kita berdiri, kita bertakbir. Nah, tapi kalau dalam masjid seperti, ya, kita ini, ya, saya lebih menguatkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, luruskan dan rapatkan. Ya, bahkan terkadang disampaikan dan isi yang kosong. Nah, sehingga kalau ada yang kalau kita paham, ya, ada yang batal misalnya di shop pertama, dia keluar, ya, kasih jalan, gitu. Ya, kalau dia keluar di antara sela-sela orang yang sholat, kasih jalan, gitu. Ya, supaya dia bisa dapat kesempatan untuk berwudu kemudian masuk lagi. Ya, kalau itu nama siri. Ya, tapi kadang ada yang malu, padahal kenapa mesti malu, gitu, ya. Nah, sehingga kalau dia keluar berarti yang depan kosong. Maka kalau yang di belakang paham, dia maju. Atau yang di sebelah kiri kanannya paham, dia merapat, gitu. Ya, dia merapat. Seperti itu. Jadi boleh bergerak. Bahkan dalam hadis dikatakan langkah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah langkahnya orang yang mengisi tempat yang kosong ketika sholat berjamaah. Jadi jangan dibiarkan kosong. Nah itu. Nah kemudian kita lanjutkan, ya, bahwa
tidak ada perbedaan pendapat dari ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya. Wa'il bin Hujrin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, gitu ya, seperti ini, ya, di atas punggung tangan kiri, ya. Kemudian ya, warus, ya, dan di atas pergelangan, ya, wasa'id, dan di hastanya, ya, jadi di tengah ini, seperti ini. Jadi bisa tiga-tiganya, ya. Kemudian seperti ini, kemudian adapun yang seperti ini, yaitu dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang bukan dari Wa'il bin Hujr. Di sini disebutkan, ya, qala Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu wa nadartu ilaihi, lalu saya melihat kepadanya, qama fakabbara, ya, beliau berdiri dan bertakbir, wa rafa'a yadayhi hatta hadata udunai, ya, dan mengangkat kedua tangannya sampai selurus dengan telinganya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra, kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, ya. Warus, dan di pergelangan, wasa'id, dan di hastanya, wa wada'ahuma 'ala sadrihi, dan dia meletakkan keduanya di dadanya, ya, di dadanya. Ini riwayat Wa'il, ya. Nah, kemudian yang diperselisihkan oleh ulama adalah meletakkan tangan di atas dada. Hadis Wa'il menyebutkan kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, ya, yang tadi kita baca itu. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya, menyebutkan bahwa menurut sunnah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusat. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib, di bawah pusat. Ya, seperti ini. Ini pusat, ya. Dan ini bisa diterjemahkan di bawah pusat, ke bawah lagi gitu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di atas pusat, ya, di atas pusat. Itu sejalan dengan di perut, ya, di perut. Ada yang di atas perut, ya, di atas perut berarti pas di perut, ada di atasnya perut dari dada, ya, ada fawqa sadri, ada yang seperti ini. Maka biasa kita melihat ada yang seperti ini, hanya sekedar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya, seperti ini. Jadi ini penting, ya, untuk kita sampaikan supaya ketika kita melihat ada yang begitu, oh, kami madalelena memuari naik semui. Jangan loh, kalau sirah, ya. Yang umum, ya, seperti yang disebutkan ini, dan disebutkan, ya, bahwa yang paling kuat, ya, yang dikuatkan oleh ulama itu adalah ala sadrihi, seperti ini, ya, memegang rusg di atas dadanya, ya, di atas dadanya. Ya, telapak tangan kiri, ya, itu kalau karena yang disebut ini telapak ini, ya, telapak tangan ini mungkin salah ketik ini, ya, karena disebut zahar, zahar itu punggung, ya, jadi tidak mungkin dia kasih begini gitu, ya. Tidak mungkin. Ini salam komando. Ya, iya, di punggung, iya, ini salah ketik ini, ya. Ya. Dan yang lain, ya, coba ini teruskan. Dan yang lain meriwayatkan bahwa Nabi meletakkan kedua tangannya di atas dada, ya, ala sadr, atau di atas pusat, fawqas surrah,
Ya, fauqas surra itu berarti bukan pas di atasnya, perut pusat di atas sih, di atas. Nah, itu perbedaan pendapat ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan ya, dipahami dari segi fikih bahwa ulama berbeda pendapat tentang meletakkan tangan sesudah takbiratul ihram kepada 3 pendapat bahkan lebih. Ya, ada yang berpendapat di dada, ini mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah itu mengatakan di dada, berarti jumhur ulama mengatakan di dada. Ada yang di bawah pusat, Hanafiyah, ini berdasar dalil Ali bin Abi Thalib, ya, di atas pusat, ya, di atas perut dan di atas dada, bahkan ada yang tidak meletakkan sama sekali. Mazhab Malikiyah, ya, bertakbir Allahu Akbar terus, ya. Dalilnya cukup kuat, ya, cukup kuat. Katanya ini madhab ya, yang diambil dari af'al ahlul Madinah, ya. Jadi salah satu pendalilan Malikiyah itu adalah mengambil perbuatan ahli Madinah, ya, karena beliau adalah disebut imam, ya, imam Madinah, ya, jadi beliau lahir di Madinah, kemudian besar di Madinah, belajar di Madinah, ya. Nah, itu sehingga dia menjadi ya imam ya di Madinah. Sehingga dia mendapatkan itu, dan salah satu alasannya adalah meluruskan tangan itu lebih khusyuk. Ya, lebih khusyuk. Kenapa? Ini kalau kita sholat, ini kalau kita belum pernah sholat lama ya, kalau seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di juz keempat, ya, belum ruku, sampai juz keenam belum ruku. Ini kalau diluruskan nanti, kalau begini terus, ya, jangankan 1 juz, Pak, ya. Kadang kalau kita as-sajadah aja baca, ya. Ya, apalagi kalau 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nah, itu kata beliau meluruskan lebih khusyuk. Yaitu bagi yang memang belum pernah mendapat atau belum pernah melakukan yang melipat, ya, melipat. Nah, sehingga kalau kita merujuk ya dan hanya melihat apalagi di Mekah dan Madinah, itu ya kita akan melihat ya seperti ada yang dari mazhab Malikiyah misalnya dia lurus saja, ya, ada yang mazhab Hanabilah, Syafi'iyah di dada, ya, ada yang Hanafiyah ya di bawah pusat, ya, bahkan ada yang di samping, ya. Nah, ini dalam perang, ya, dalam perang model gayanya seperti ini. Kenapa? Pedangnya di sebelah kiri, ya, jadi kalau pedangnya sebelah kanan mungkin begini juga. Ini ya. Nah, itu jadi meletakkan tangan ini jangan sampai membuat kita berselisih. Padahal meletakkan tangan di dada atau di bawah perut, ya, di atas perut, atau tidak meletakkan sama sekali, ini sunnah. Ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, yang penting untuk diperhatikan adalah ya ketika ada orang yang meninggalkan rukun, tidak ada yang berisik, ya, tidak ada yang ribut. Ya seperti yang kita sering sebutkan itu, ya, takbiratul ihram, ya, atau salam, ya. Salam itu Bapak dan Ibu sekalian bukan balik kanan, balik kiri, ya. Salam assalamualaikum warahmatullah, lafaznya, ya. Nah, terkadang ada orang tidak melafazkan, yang penting dengar imam assalamualaikum warahmatullah,
Biasa tahu biar kiri enggak juga, langsung bergerak. Pada sempurnakan dulu, ya sempurnakan. Betul sunnah, ya betul sunnah. Tapi kalau kita melakukannya dapat pahala, ya. Ya kecuali kalau memang ada yang mendesak misalnya, ya makanya biasa kita katakan bahwa yang ke kanan itu rukun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Nah, kalau sudah salam ke kanan batal, ya. Ada yang keluar misalnya belum ke kiri, sah salat. Kenapa? Yang ke kiri sunnah, ya. Yang ke kiri sunnah. Jadi saya menyimpulkan ini, namun pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah meletakkan kedua tangan di dada, ya. Meletakkan kedua tangan di dada. Kita tambah satu lagi, ya, melihat ke tempat sujud, ya. Jadi setelah bertakbiratul ihram meletakkan tangan di dada, maka pandangan ke tempat sujud. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa menundukkan pandangan ke tempat sujud bisa menghadirkan kekhusyuan dalam salat, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat memandang ke tempat sujud, ya. Bahkan mengancam kepada yang mengangkat pandangannya ke atas dengan ancaman yang sangat keras. Jadi insya Allah ada kita baca hadisnya, tapi ini belum hadis yang pertama, ya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a ra'sahu wa qa'ta'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri, ya, dalam salat mengangkat kepalanya, ya, maksudnya menegakkan, kemudian waqa'a, dan kadang menundukkan, ya, kadang lurus tapi pandangannya ke bawah, ya, dan kadang juga tunduk, ya, ta'a. Nah, hadis riwayat Hakim. Nah, kemudian riwayat serupa dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa kana yuqti'u ra'sahu fi sholati wa yanzuru ilal ard. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya dalam salat dan memandang ke tanah. Ya, memandang ke tanah. Nah. Kemudian Ibnu Abi Syaibah berkata, kanu adalah mereka, yang dimaksud adalah para sahabat, yastahibbuna, sangat menyukai, ya, an yuqilla basarahu, untuk memusatkan pandangannya ila mawdi'i sujudi, ya, ke tempat sujudnya. Nah, memandang baik jika seorang memusatkan pandangannya ke tempat sujudnya. Nah, jadi ketika kita salat, ya, ini bisa, ya, apakah menegakkan kepala atau menundukkan. Yang jelas, ya, para sahabat sangat menyukai jika pandangan itu di tempat sujud. Nah, ini yang hadis tentang ancaman ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahiyanna an dhalika aw la tuhtafanna absaruhum. Ya. Ada apa dengan kaum itu? Mereka mengangkat pandangannya ke langit saat salat. Suara beliau meninggi, ya, keras suaranya pada waktu menyebutkan ini, sehingga beliau bersabda, mereka berhenti dari yang demikian itu. Maksudnya dia berhentikan perbuatan mengangkat wajah, ya, mengangkat pandangan ke atas, ya, ke langit. Yang dimaksud di sini, ya, jangan mengatakan di masjid tidak ada langit, ya, yang ada langit-langit. Nah, maksudnya ke atas. Atau pandangan mereka akan hilang.
Ya, dalam riwayat ada yang lebih tegas yang menyebutkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan membutakan matanya. Ya, ini ancamannya. Jadi sungguh dia berhenti dari melakukan itu, yakni mengangkat pandangan ke atas, ya. Atau kalau tidak, Allah akan menghilangkan penglihatannya. Ya. Jadi di sini atau pandangan mereka akan hilang, ya. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, ini yang dalam hadis yang semuanya sahih, ya. Dan selanjutnya, ya, membaca doa iftitah. Jadi ini semua adalah sunnah, ya. Hukum membaca ini, saya tidak tahu ini laptop saya kalau menulis hukum, ya, itu selalunya hukum. Hukum membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram adalah sunnah. Nah, di antara doa iftitah, ya, yang mungkin ada yang menghafal, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya, di sini salah, ya, salah ketik juga ini. Bil ma'. Nah, kemudian ada versi lainnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalul muslimin. Ya, dua-duanya boleh dan dua-duanya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ya. Atau riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau yang tadi Allahumma ba'id baini, ya, wa baina khataaya, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian ada versi lain, ya. Jadi kita boleh memilih. Yang kata Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu beliau mengatakan kita boleh membaca tiga bacaan doa iftitah ini, ya, tapi jangan semuanya, ya. Jadi jangan semuanya. Jadi kalau salat fardu, khususnya salat fardu, pilih salah satunya. Ya. Dan yang paling kuat, ya, riwayat dari doa iftitah ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Ya, yang pertama tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, yang ketiga ini, ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, jadi ada yang menambahkan la ilaha illallah, ya, kemudian Allahu akbar kabira, ya. Nah, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan itu semua riwayat sah, ya, sah. Yang ketiga ini adalah riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi yang pertama riwayat Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita boleh memilih, ya, kita boleh memilih yang mana yang kita mau baca, dan insya Allah, ya, ini yang saya sebutkan tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah adalah
yang paling sah dalam masalah ini, yakni masalah doa iftitah tadi. Oke, karena waktu sudah lewat ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada membaca Al-Fatihah, dan ada beberapa yang belum saya tulis di sini ya, dan kayaknya tidak perlu ya untuk kita tulis membaca basmalah, membaca ta'awudz ya. Dan ini sunnah. Yang saya tekankan adalah membaca Al-Fatihah itu adalah rukun bagi imam dan yang salat sendirian ya. Nah, berdasar dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, adapun yang bermakmum ya, bermakmum maka hukumnya wajib jika ya imam tidak menjaharkan. Ya, maksudnya pada salat sirriyah ya, menjadi wajib bagi makmum membaca sendiri. Ya, membaca sendiri. Nah, adapun kalau dia menjaharkan maka kewajiban itu gugur. Ya, kewajiban itu gugur. Nanti kita lihat apa dalilnya ya. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada membaca Al-Fatihah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.